Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya sukses selalu. Hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang dengan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa yang akan membagikan pengalaman dan juga ilmu yang positif kepada kita semua. Dan tentunya dari waktu ke waktu kita akan banyak sekali mendengarkan cerita yang menginspirasi dari narasumber-narasumber yang akan berpartisipasi di dalam acara ini. Kali ini kita akan kedatangan sosok yang luar biasa. Beliau ini merupakan owner dari industri makanan yang mengkhususkan diri di bumbu-bumbu masakan Indonesia sejak tahun 80-an. Tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, produknya ini sudah ada di berbagai negara di dunia. Dan tidak hanya itu saja, beliau telah melebarkan sayap bisnisnya, sudah membuka swalayan yang sangat terkenal dan juga rumah makan yang akan kita jumpai apabila kita berjalan-jalan ke daerah Malang di Jawa Timur. Siapakah beliau? Langsung saja kita akan sapa Bapak Tigor Teranggano, owner dari Enak Eco. Selamat pagi Pak Tigor. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Sukses ya Pak ya, sehat ya Pak ya hari ini ya. Sehat, amin. Amin ya. Baik Pak Tigor, kita langsung saja. Saya ingin mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Pak Tigor ya. Apalagi kita semua mendengar nama Enak Eco ya Pak ya. Bumbu-bumbunya yang sangat terkenal gitu ya Pak ya. Terima kasih. Gado-gado dan lain-lainnya ya. Oke, Pak Tigor, pertama bisa nggak Pak diceritakan sedikit bagaimana nih proses perjalanan membangun Enak Eco sebagai family business Bapak saat ini? Oke, sebetulnya saya bukan pembangun atau pendiri daripada Enak Eco. Ini berawal dari orang tua saya. Ibu saya waktu itu punya kakak yang kehidupannya agak kekurangan. Terus berinisiatif untuk memberikan satu pekerjaan dan mengidekan untuk bikin bumbu gado-gado awalnya dengan bumbu sate. Nah, ibu saya sendiri sebetulnya konsentrasi di pekerjaannya di akupunkturis. Jadi beliau hanya sebagai pemodal, kakaknya yang bernama Ibu Eli itu yang sebagai pelaksananya. Kebetulan juga saat itu nggak tahu bagaimana ibu saya bermimpi dengan kakek saya. Yang mana pada mimpi itu dia berikan 2 huruf E gitu. Yang diartikan Eli kakaknya, Eli adalah adiknya, ibu saya sendiri. Tapi oleh mama di convert menjadi Enak Eco. Itu asal muasal daripada nama Enak Eco. Oh, dari 2 nama gitu ya Pak ya? Ya. Berjalan mulai tahun 77-an sampai tahun 80-an mereka terus berjalan. Dan karena tidak ada konsentrasi dalam marketing, ibu saya di akupunkturis ada beberapa pasien yang membantu, ada juga sepupu anak dari Ibu Eli yang membantu. Saat itu sudah dibawa ke Jakarta. Saat itu juga sudah diperkenalkan ke Amerika dan di Bandung, Surabaya, dan salah seorang pasien membawa ke Tiara Dewata di Bali. Itu aja yang ada waktu itu. Berjalan sejak tahun 80-an. Nah, saya sendiri ada di Australia dan saya termasuk itu ya Pak ya? Ya. Jadi sosok yang berada di Australia tapi tidak betah di sana. Dan saya di sana selama 11 tahun sampai berkeluarga dan punya anak. Dan akhirnya istri saya mengajak pulang. Saya tinggal semua pekerjaan yang sudah saya establish di Australia, pulang. Dan akhirnya saya memutuskan untuk meneruskan dan mengembangkan Enak Eco. Itu merupakan asal usul daripada saya terlibat dalam Enak Eco ini. Oke. Ya.
Kalau boleh tahu Pak, Enak Eco ini kan sudah ada di berbagai negara ya Pak ya. Boleh sharing sedikit nggak Mbak? Ini sudah masuk ke daerah mana aja kayak gitu? Ya, jadi pada saat tahun 91 saya mulai mengelola pabrik ini, saat itu masih industri kecil sekali ya. Dan saya akhirnya mengemban tugas ini benar-benar sudah mendapatkan kepercayaan sebagai regenerasi dari orang tua saya. Dan yang pertama saya lakukan adalah saya menelusuri seluruh daerah Jawa, Bali, dan Madura. Sampai mana kira-kira barang ini sudah nyampe. Ternyata sangat menyedihkan sekali. Jadi secara liar juga masuk ke beberapa kota seperti Bogor, dan kita juga tidak tahu dari mana asal mereka. Tetapi banyak barang yang tidak dirawat di marketing, yang seharusnya sudah diretur, tapi tidak ada penanganan dengan baik. Sisi harga juga tidak tertata dengan baik, karena berapa tangan yang masuk sampai ke toko itu kita juga tidak tahu. Setelah mengetahui hal itu semuanya, saya mulai bentuk tim-tim pemasaran, tim kanvas yang semuanya berpusat dari Malang. Jadi untuk keliling ke Jakarta, keliling ke Jawa Tengah, itu semua mobil dari Malang bawa barang. Dan dari Malang didistribusikan Pak ya ke berbagai kota gitu ya? Ya, kita hanya berlandasan bahwa toko mau kita masukin, kalau toko tidak mau kita tidak masukin. Perlahan-lahan akhirnya kita bentuk juga kantor perwakilan di Jakarta, terus kita bentuk juga kantor perwakilan di Surabaya, kita bentuk juga gudang distribusi di Bali. Lambat laun akhirnya mereka membesar, dan sekarang sudah didistribusikan bukan dengan kanvas dari pabrik lagi. Nah, putra saya sudah berhasil mengembangkan dengan sistem distributor. Nah, distributor kita sekarang sudah di Jawa, Bali, Madura. Jawa juga sudah terkonsentrasi, Jember sendiri, Surabaya sendiri, Semarang. Setiap kota ada gitu ya Pak? Ya, bahkan sampai ke Sumatera juga, ke Sulawesi juga, Lombok juga, ya. Itu semua ditangani oleh distributor dan perkembangannya cukup memuaskan sekali. Oke, luar biasa ya Pak ya. Kalau yang di luar negeri itu gimana Pak ceritanya Pak? Oke. Kalau yang dari Amerika memang asal saya mendapat warisan dari eranya orang tua. Di sepupu saya yang mengenalkan ke salah satu orang yang menjadi agen pembeli dari importir di Amerika, dan mereka berjalan sejak tahun 80-an. Nah, saya sendiri juga sudah di Australia sejak tahun 80-an untuk menempuh studi, dan saya memang tidak bisa diam ya, jadi sering punya inisiatif-inisiatif, dan saya juga minta dikirim bumbu itu ke Sydney. Bahkan saya sendiri yang memulai di Sydney itu. Sangat menyedihkan juga karena banyak orang yang belum kenal, toko juga masih tidak mengindahkan kita. Saya bukan importer besar, jadi benar-benar delivery bumbu hanya 20 piece ke toko dengan kresek. Itu saya mulai sendiri. Sampai akhirnya di tahun sekitar sebelum tahun 90, jadi 80 sekian, produk saya sudah masuk di hampir semua Asian food store ya, yang ada di Sydney, dan sudah berkembang ke Melbourne saat itu. Bahkan sudah masuk juga di Asian Corner dari supermarket lokal di Australia, di Sydney Mas. Oke, luar biasa ya Pak Tigor ya. Ya, jadi tahun 90 akhir, begitu saya pulang sebetulnya sangat mudah untuk mencari penerusnya gitu ya. Mereka sudah tahu produknya dan sudah berjalan, akhirnya banyak importer yang mau meneruskan. Bahkan sekarang sudah banyak importer gerilya yang ngambil barang-barang dari lokal untuk dimasukkan ke Australia, dan pemerataannya sudah sampai di Brisbane, Melbourne, dan juga di Perth. Ya, begitu juga yang di Amerika juga. Kalau West Coast udah pasti rata. Beberapa teman menginformasikan bahwa di
East Coast juga ada. Dan gitu juga mereka yang di Amerika juga sempat mengembangkan sampai ke Kanada. Itu distribusi yang ada. Mungkin itu bisa mengobati rasa kangen warga-warga Indonesia yang tinggal di luar negeri ya Pak ya. Betul sekali. Bumbu pecel, bumbu gado-gado, bumbu sate, seperti itu.